Bisa karena biasa, agaknya menjadi satu hal yang sudah tidak asing untuk kita dengarkan. Tapi bagaimana dengan bisa karena terpaksa? Meskipun tidak terlalu sering kita dengar, tapi dari yang satu inilah sebetulnya banyak proses perubahan bermula. Orang-orang yang semula tidak bisa melakukan sesuatu menjadi bisa melakukan sesuatu dan bahkan menemukan motivasi untuk bisa melakukannya dengan baik. Hal ini termasuk yang saya alami. Seperti apa lebih jelasnya? Simak uraiannya di live restoration serial video kali ini. Halo para sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, kembali berjumpa di live restoration serial video yang seperti biasa hadir di setiap akhir minggu bersama saya, Algus Kanalendra, menyajikan berbagai inspirasi seputar restorasi kehidupan dan transformasi diri. Ngomong-ngomong membuka bahasan di episode kali ini, apakah Anda menyadari ada sesuatu yang agak berbeda? Iya, ada perbedaan dari segi penataan studio termasuk juga dari penggunaan perangkat perekaman yang digunakan. Hari ini saya menggunakan sebuah kamera dengan spesifikasi baru, termasuk juga menggunakan mikrofon dengan spesifikasi yang baru yang berbeda dari biasanya. Nah, saya ingin tahu apa pendapat Anda tentang tampilan baik dari segi gambar atau suara yang digunakan di episode kali ini. Nanti silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar ya. Pembaharuan ini bukan ada tanpa sebab, selain karena memang ia merupakan salah satu hal yang sudah sewajarnya kita lakukan, dan apalagi saya sering kali menegaskan soal pembaharuan ini pada para klien saya. Sehingga saya menjadi orang yang juga harus melakukan upaya pembaharuan ini, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman sambil juga melakukan perbaikan di sana-sini. Dan bukan kebetulan juga topik yang satu itu akan berhubungan dengan bahasan kita di episode kali ini, sehubungan dengan bisa karena terpaksa. Bagi Anda yang belum terlalu familiar, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Algus Kanalendra atau saya lebih biasa dipanggil Coach Alka oleh para klien saya. Karena memang itu profesi saya sebagai seorang coach dan juga hipnoterapis yang aktif berpraktek di kantor praktek saya di Bandung. Dalam praktek harian yang saya jalani, saya membantu para klien saya menangani berbagai macam persoalan emosi, perilaku, dan psikosomatis sambil juga membantu mereka meningkatkan kualitas hidupnya di berbagai aspek kehidupan. Berbagai inspirasi pembelajaran yang saya temukan dalam memfasilitasi perubahan para klien saya itulah yang saya bagikan di segmen video yang berjudul Live Restoration Serial Video yang sedang Anda saksikan ini. Kalau Anda menyempatkan diri mengunjungi dan menelusuri isi dari YouTube channel ini, Anda akan menemukan ada beragam segmen lain yang tersaji dengan berbagai gayanya masing-masing. Sejauh ini sudah ada 1 Minute Restoration yang menuangkan inspirasi singkat berdurasi 1 menit yang disajikan di awal minggu. Lalu di hari Kamis ada juga Live Restoration Podcast, serial inspirasi yang saya bagikan dalam bentuk audio yang juga bukan hanya saya bagikan di YouTube channel ini, tapi juga di Spotify channel saya, Live Restoration Podcast. Kalau Anda termasuk penyuka inspirasi yang dibahas secara lebih mendalam, maka Live Restoration Podcast ini sangat cocok untuk Anda. Berikutnya di hari Jumat ada Motivational Restoration yang menyajikan motivasi-motivasi singkat yang dikemas secara artistik yang memang gayanya agak berbeda dengan gaya di mana saya hadir seperti ini. Yang satu itu agak bergenre puitis, tapi tidak ada salahnya saya masukkan juga ke YouTube channel ini agar ada tema-tema inspirasi yang cukup ringan di dalamnya. Dan terakhir di hari Sabtu ada Live Restoration serial video seperti yang sedang Anda saksikan sekarang ini, tema di mana saya berbagi secara langsung live seperti ini, maksudnya hadir dalam bentuk video, membagikan berbagai tema-tema seputar restorasi kehidupan dan transformasi diri. Dan kalau Anda termasuk yang rutin mengikuti live restoration serial video sejak awal dulu episode pertama dibuat, Anda mungkin bisa mendapati bahwa ada berbagai pengembangan di dalamnya. Dulu di awal-awal melakukan syuting untuk video ini, saya masih melakukannya di ruang praktek coaching dan terapi saya. Tapi kemudian saya merasa diperlukan sebuah pengembangan sehingga saya berpindah ke ruangan lain yang lebih memampukan saya untuk mengakomodir video di kapasitas yang lebih berkembang seperti sekarang ini. Seiring waktu berlalu berkembang juga kesiapan untuk bisa mengemas episode-episode yang ditayangkan di YouTube channel ini. Termasuk kita tiba di masa di mana saya sudah berganti perangkat baik dari segi mikrofon atau kamera seperti saya katakan tadi di awal, dan bagi Anda yang sudah setia mengikuti perkembangan channel ini sejak awal dulu, terima kasih banyak. Berkat Anda juga saya selalu terinspirasi untuk terus berkembang dan menumbuhkan channel ini dengan berbagai inspirasi dan pengembangan terbaru. Ngomong-ngomong, jika bukan
sebuah kebetulan Anda adalah salah satu dari mereka yang baru saja pertama kali merapat ke YouTube channel ini, maka tidak lupa saya juga mengundang Anda silahkan subscribe dulu YouTube channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kalau Anda belum subscribe. Selain dari berbagai konten inspiratif yang sudah saya ceritakan tadi, ada lagi berbagai jenis genre inspirasi lainnya akan saya siapkan di YouTube channel ini untuk membersamai perjalanan restorasi diri Anda. Dan ngomong-ngomong, di setiap hari Senin malam, saya juga hadir di YouTube channel ini secara live di sebuah program yang berjudul The Night Show Streaming and Podcast. Berbeda dengan konten yang sudah disiapkan sebelumnya, di acara The Night Show Streaming and Podcast, saya hadir secara live berinteraksi langsung dengan Anda, di mana Anda bisa bertanya atau menceritakan apapun yang Anda ingin ceritakan di kolom live chat yang menyertai video itu, dan saya juga bisa langsung merespon berbagai chat yang ada bersama dengan diadakannya live streaming itu. Jadi kalau Anda punya waktu senggang di hari Senin malam pukul 8, saya juga mengundang Anda untuk hadir di live streaming itu karena kita bisa saling berinteraksi dengan lebih dekat lagi. Dan ngomong-ngomong, bukan sebuah kebetulan kalau saya sedikit mengulas kembali kilas balik perjalanan berkembang YouTube channel ini dengan tema-tema inspiratif yang ada di dalamnya. Karena memang kisah itu berhubungan dengan bahasan kita di episode kali ini yang berbunyi bisa karena terpaksa. Salah satu hal yang melatari dibuatnya episode kali ini adalah karena ada saja ungkapan-ungkapan atau pertanyaan dari para subscriber dan follower saya di media sosial Instagram @alguska yang ingin mengkonsultasikan mengenai motivasi. Kurang lebih mereka bertanya bagaimana caranya menjaga motivasi karena mereka sedang berada di sebuah situasi yang menurut mereka penuh dengan keterbatasan, penuh dengan ketidaktahuan, dan mereka merasa kehilangan motivasi di situasi itu. Alasannya karena situasi itu merupakan situasi yang asing dan menurut mereka tidak cukup mampu untuk mengatasi situasi itu dengan baik. Disinilah kalimat bisa karena biasa yang sudah sering kita dengar menjadi sesuatu yang agak sulit diterapkan di situasi-situasi seperti itu. Bisa karena biasa terjadi karena paling tidak ada sebuah upaya untuk membiasakan diri, sehingga meskipun di awal kemampuan atau kebisaan itu belum ada, tapi seiring waktu berkembang, seiring kita membiasakan diri melakukannya, maka lama-lama keahlian itu mulai tercipta. Tapi bagaimana dengan situasi di mana membiasakan diri saja tidak? Kenapa? Karena motivasi untuk melakukannya saja tidak ada. Kalau sudah seperti itu, bagaimana bisa nantinya? Meskipun mungkin agak aneh untuk didengar, tapi saya akan mengatakan jika bisa karena biasa ini sudah tidak lagi memberikan jalan keluar, maka cobalah bisa karena terpaksa. Kenapa saya mengatakan itu? Karena memang itulah yang saya lakukan dan saya pernah alami. Untuk itu, kita sedikit berkisah dan bercerita dulu lah ya. Karena saya rasa saya sendiri juga tidak banyak menceritakan kisah pengalaman saya menitik karir di bidang profesi ini. Begini, kalau Anda melihat berbagai tayangan yang ada di YouTube channel ini atau bahkan juga website yang saya miliki di www.alguska.com, sangat mungkin Anda mendapati bahwa ada banyak sentuhan profesional di dalamnya. Dan kadang-kadang ada yang bertanya, wah, Coach Alka ini menggunakan tim yang profesional untuk menata semua itu. Saya tidak mengatakan itu salah, tapi jujur saja, di awal perkembangan saya ketika menitik karir ini dulu, semua itu saya lakukan sendiri. Yes, jujur saja saya menitik karir di profesi ini beranjak dari keprihatinan. Kalau sebagian orang ada yang mengatakan beranjak dari titik nol, well, saya akan mengatakan saya memulainya dari titik minus. Nah, mengenai titik minus ini seperti apa nanti kapan-kapan saya ceritakan lah ya, karena bukan itu esensi dari episode kali ini. Yang menjadi esensi dari episode kali ini adalah bagaimana di dalam proses bertumbuhnya ini saya menjadi seseorang yang bisa karena terpaksa. Di awal saya meniti karir ini dulu tentunya ada banyak hal yang ingin dilakukan, ada banyak hal yang ingin dibagikan, tapi sumber daya yang ada masih terbatas. Ingin merekrut tim desain, belum ada biaya untuk itu, belum ada budget yang secara spesifik bisa dikhususkan untuk itu. Ingin membuat berbagai konten inspiratif atau bahkan website, tapi memang saat itu kondisi masih belum memungkinkan untuk merekrut seseorang atau mengambil jasa profesional untuk itu. Alhasil, apa yang saya lakukan? Ya, saya membuat diri saya jadi bisa, meskipun saat itu karena terpaksa, karena memang tidak ada pilihan lain. Kalau harus mengeluarkan biaya saat itu, maka kondisinya masih jauh dari memungkinkan. Maka apa yang bisa saya lakukan? Ya sudah, saya paksa diri saya. Saya datang ke toko untuk membeli berbagai buku tentang desain. Saya belajar secara mandiri, secara otodidak. Sampai ke titik ternyata perlahan tapi pasti berbagai keahlian itu bisa saya dapatkan. Jadi sekali lagi, kalau Anda termasuk yang mengikuti perkembangan karir saya dari beberapa tahun lalu, begitulah keadaannya bahwa beberapa tahun lalu, berbagai konten inspiratif yang ada di YouTube channel ini atau bahkan di sosial media saya, termasuk juga di website saya, semua itu masih saya kerjakan sendiri. Sekarang sudah jauh lebih ringan tentunya, karena ada tim desain yang secara khusus ditugaskan untuk itu. Apakah masih bisa semua ini saya garap sendiri? Jawabannya tentu masih bisa. Tapi untuk apa?
Karena di fase ini kita mulai memasuki fase efisiensi. Kita mulai ingin meningkatkan efektivitas dari apa yang kita kerjakan dan mulai melakukan pendelegasian. Saya beruntung ada tim desain cekatan yang bisa saya amanatkan berbagai tugas-tugas ini dan saya sendiri bisa mengerjakan hal lain sebagai gantinya. Tapi ya itu tadi, pengalaman bisa karena terpaksa ini menjadi sesuatu yang sangat membekas dan termasuk membentuk cara berpikir saya. Bahwa ketika kita mengatakan tidak bisa dan ternyata kita tidak membiasakan diri untuk itu, maka jangan-jangan karena memang tidak ada sesuatu yang memaksa kita untuk itu. Tidak ada sebuah kepahitan atau konsekuensi yang harus kita tanggung kalau memang kita tidak melakukannya. Dengan kata lain, masih ada banyak zona nyaman yang sebetulnya memerangkap kita di sana yang menjadikan kita masih bisa bermanja-manja tanpa harus memaksa diri kita untuk melakukannya. Saya teringat sebuah kutipan yang berbunyi, kau tidak akan bisa menjadi kuat sebelum menjadi kuat adalah satu-satunya pilihan. Dan itu yang saya alami dulu. Di berbagai situasi di mana saya terpaksa harus melakukannya, maka saat itu bukan soal bisa tidak bisa, mau tidak mau, melainkan harus. Di satu sisi, hal itu tentu sangat tidak nyaman. Itu juga yang saya alami dulu. Tapi kalau saya mengambil hikmahnya dari pengalaman itu, saya jadi menguasai keahlian yang mungkin tidak semua orang miliki. Saya jadi menguasai keahlian membuat website, saya menguasai keahlian membuat desain grafis, membuat video editing, dan lain sebagainya. Sehingga meskipun sekarang ada tim desain yang bisa ditugaskan untuk itu, saya tetap memiliki taste untuk bisa menilai semua itu dan bahkan bisa mendukung mereka kalau ternyata ada hal yang mereka cukup sulit untuk kerjakan sendiri. Saya tidak mengatakan Anda harus mengalami yang saya alami atau melakukan yang saya lakukan. Tapi paling tidak, kisah itu menjadi sebuah pembelajaran tersendiri bahwa ada kalanya bisa karena biasa saja tidak cukup. Ada kalanya kita perlu beberapa situasi keterpaksaan tersendiri yang bisa memacu diri kita untuk mengatakan no excuse, bahwa tidak ada lagi alasan, bukan lagi soal termotivasi atau tidak termotivasi, tapi memang sudah tidak ada lagi jalan untuk mundur. Dalam bahasa Inggris kita mendengar istilah what doesn't kill you make you stronger, atau apa-apa yang tidak membunuhmu akan lebih menguatkanmu. Nah, bisa jadi ada kalanya kita perlu memaksa diri kita berpacu dengan ketidaknyamanan untuk bisa mendapatkan sesuatu yang kita tidak pernah dapatkan selama ini. Kita tidak bisa mendapatkan hal baru, tidak bisa menjadi pribadi baru dengan terus saja berkutat melakukan hal lama yang padahal kita tahu terus-terusan tempatkan diri kita di zona yang itu-itu saja. Bisa karena terpaksa tidak selalu menjadi sebuah situasi yang nyaman untuk kita alami, tidak selalu menjadi sebuah jalan keluar. Tapi paling tidak hal itu menjadi sebuah opsi tersendiri bahwa ada kalanya ketika kita berada di sebuah situasi yang tidak berkesudahan yang membuat kita lagi-lagi merasa tidak termotivasi untuk mewujudkannya, jangan-jangan kita belum cukup terpaksa untuk mewujudkannya. Memang hal ini tidak selalu baik karena yang terbaik adalah kita melakukannya dengan sukarela, dengan sebuah perasaan kita sedemikian ingin, sedemikian termotivasi untuk mendapatkannya. Tapi jujur saja, bukankah ada kalanya hal itu sulit? Terutama bagi sebagian orang yang terus-menerus menggunakan alasan-alasan yang padahal hanya untuk menutupi zona nyaman yang mereka tidak rela tinggalkan. Bisa karena terpaksa bukan satu-satunya cara. Tapi paling tidak siapa tahu hal ini bisa menjadi salah satu cara bagi mereka yang ternyata terus-menerus bergelut dengan ketidakberdayaan, dengan rasa tidak mampu hanya karena beralasan tidak ada motivasi untuk itu. Sekian inspirasi singkat di akhir minggu ini di live restoration serial video dengan tampilan baru di episode kali ini. Silakan tuliskan apa pendapat Anda melihat mendapati tampilan baru ini, baik dari segi kualitas gambar atau kualitas suara atau kualitas apapun itu yang Anda sadari berbeda dari episode-episode sebelumnya. Kalau Anda punya sebuah konten atau usulan untuk dibahas di live restoration serial video atau bahkan live restoration podcast atau dimanapun itu di YouTube channel ini, silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar atau permintaan Anda. Nanti saya akan meninjau kalau memang ternyata usulan itu layak untuk saya sikapi dan memang topiknya termasuk topik yang saya kuasai, kenapa tidak? Saya akan siapkan konten yang secara khusus membahas permintaan Anda itu. Akhir kata, sampai jumpa di episode berikutnya minggu depan. Ingat, subscribe YouTube channel ini Agus Kanalendra kalau Anda belum subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Like juga video ini kalau Anda merasa mendapatkan manfaat darinya, sehingga nantinya hal ini akan membantu YouTube untuk lebih banyak menyebarkan video ini pada lebih banyak orang di luar sana yang mungkin saja memerlukan manfaat yang sama. Di samping, Anda juga bisa lebih mudah menemukan video ini nantinya di daftar video yang Anda sukai. Dan demikianlah saya undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya minggu depan. Salam sehat, berkah berlimpah, damai dan berbahagia selalu bersama mereka yang Anda kasihi.